Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan dan hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh unsur pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini hari pertama bagi yang pertama, bagi yang kedua hari kedua. Itu dinamika kita ketika penetapan awal Ramadan. Saya ingin mengawali Bapak sekalian bahwa puasa Ramadan itu wajib final, qat'i dalil. Cuman persoalan menentukan awal Ramadan, maka dia masuk pada wilayah ijtihadi. Wilayah ijtihad. Ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hisab. Dalam hukum berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah ajrun, dapat 1 pahala. Maka dua-dua benar. Maka kalau ada yang belakangan saudara lebih awal puasa dan hari ini pemerintah, jadi bagaimana puasa yang pertama tidak sah, atau hari mengatakan kita tak boleh makan? Tidak, karena wilayahnya ijtihad, begitu memahaminya. Jangan hanya persoalan menetapkan awal, rusak silaturahim, rusak persatuan dan kesatuan kita sesama umat Islam. Bapak-bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali Bapak sekalian, ada satu kalimat yang sering digunakan, mau di spanduk, flyer gitu ya, atau bahkan misalnya di media, dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Tidak, dalam bahasa Arab ada 2 istilah yang digunakan mengucapkan selamat datang. Kalau ada tamu ke rumah kita datang, maka orang Arab akan mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Maka ada ahli bait, gitu ya, ahli bait. Bahkan kalau orang meninggal ada ahli musibah, ahli takziah. Maka ahlan wa sahlan itu ucapan selamat datang bagi tamu yang datang ke rumah kita. Ucapannya tetap tahniah selamat datang, tapi untuk Ramadan itu tak digunakan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi yang digunakan marhaban ya Ramadan. Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah disambut dengan marhaban. Nah, marhaban ini bukan hanya persoalan dia ucapkan marhaban ya Ramadan, tidak. Itu rumusan yang menarik karena marhaban itu dari kata rohiba. Rohiba itu Bapak sekalian, dari kata rohiba itu maknanya lapang luas. Lapang luas. Jadi orang yang mengatakan marhaban pada Ramadan, hatinya lapang, hatinya luas, hatinya senang, hatinya tak ada dongkol. Kalau ada orang begitu datang Ramadan tak bisa lagi sarapan pagi. Kalau ada yang merokok tak bisa merokok lagi nih. Ini satu harian nih aman 1 bungkus ini kata. Nah, misalnya kalau ada embel-embel yang begitu berarti belum marhaban dia. Ini kalau puasa ini payahlah kerja. Jangan sempat ada dalam pikiran kita begitu. Ini cocoknya kalau puasa ini cari tapak di masjid aman ini gitu. Maka nanti sekalian lihat, begitu nanti Ramadan ramai masjid. Memang sholatnya, tapi poinnya sesudah sholat itu
banyak yang sujud lama, kan lama tak bangun-bangun terus. Kalau ada rencana begitu, tidak, marhaban itu lapang luas hatinya dengan datang Ramadan. Kalau begitu bukan hanya lip service. Orang yang mengatakan marhaban adalah orang yang senang, gembira. Maka kata hadis, walaupun hadis diperdebatkan, memfarih, siapa yang gembira, sama kalimat marhaban, orang yang nyaman, tenang, gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan tempatkan dia dan muliakan dia di jannahnya Allah. Maka dua istilah itu, ahlan wa sahlan, dan satu lagi marhaban. Jadi kalau ada orang buat spanduk, flyer dan sebagainya, kalau dibuatnya ahlan wa sahlan tak pas, karena yang tepat yang digunakan pada marhaban pada Ramadan adalah marhaban. Nah, kenapa marhaban? Ini kaitan nanti bagaimana Rasul menyikapi marhaban itu. Karena kalau Ramadan datang, yang jadi tuan rumah itu kita, bukan Ramadan. Karena Ramadan yang datang, maka yang menjadi tuan rumah kita. Siapapun yang mengucapkan marhaban, maka dia tuan rumah yang siap mengikuti keinginan-keinginan tamu yang agung. Siapa tamu agung itu? Ramadan. Jangankan kita, Rasul pun siap diatur mengikuti keinginan-keinginan Ramadan. Maka Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasul berbeda? Karena Rasul memuliakan tamu yang cukup agung, yang tamu itu namanya Ramadan. Bapak Ibu yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kita yang hadir ini adalah orang-orang yang siap. Kalau bahasa Quran, sami'na wa ata'na. Begitu didengar, patuh terhadap semua yang diinginkan oleh Ramadan pada diri kita. Apa yang diinginkan Ramadan yang dilakonkan, diikuti oleh Rasul. Pertama, puasa ini sendiri. Jadi puasa ini 1 bulan adalah keinginan Ramadan datang, dan kita sami'na wa ta'na 30 hari. Ini latihan diklat selama 1 bulan. Maka nanti Bapak sekalian, coba nanti lihat Rasul. Salah satu amalan yang disenangi Rasul itu adalah puasa. Ini Ramadan nih senternya. Rasul itu kalau dihitung, Bapak sekalian, kalau dihitung kesehariannya di luar bulan Ramadan itu hampir setengah bulan puasa, setengah bulan berbuka. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu berarti 8 hari. Ditambah puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan, berarti 8 tambah 3 berarti 11. Kalau dihitung total hampir setiap bulan itu Rasul setengah bulan puasa, setengah bulan berbuka. Jadi konsep sumu tasihhu, puasa itu sehat, bukan walaupun itu motivasi dan mengatakan sebagian asar, tapi tak bisa dibantah. Orang yang bisa puasa selama 1 bulan hanya 4 kali, maka semua sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya sehat. Itu sudah diteliti dalam lab cancer, bagaimana puasa itu memberikan dampak kesehatan pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat 1 bulan ini, Bapak sekalian, ini bukan untuk kepentingan Allah, tidak. Ini untuk kepentingan kita. Jangan terbalik-balik. Payah kali perintah Allah nih 1 bulan nak puasa kata. Padahal tidak. Allah menginginkan kita untuk menyeimbangkan selama 11 bulan yang dia tidak puasa, makan, minum. Kalau tak Senin Kamis dia, maka diseimbangkanlah 1 bulan itu. Maka balik-balik konsep apa yang disebutkan dalam banyak ayat itu teori keseimbangan, tawazun atau tawassuh. Maka puasa ini keseimbangan. Seluruh organ-organ tubuh kita tak makan, tak minum, itu keseimbangan yang dibuat Allah supaya istirahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka mencintai amalan puasa. Tak terasa sudah setengah hari. Maka nanti dalam hadis sampai dalam kata Rasul, sangkinkan senangnya Rasul memuliakan orang puasa,
bau aroma nafas orang yang puasa itu pun itu bak laksana kalmis. Apa kalmis itu? Bak laksana kasturi, dicium malaikat. Jadi aroma mulut orang yang berpuasa yang luar biasa itu kalmis, seperti kasturi indal malaikah, di sisi malaikat. Maka kalau dia baca Quran dalam satu hari berkeliling malaikat karena harumnya aroma mulut dari orang-orang yang berpuasa. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, itu di sisi malaikat. Jangan dicobakan ke kawan yang samping, marah dia karena sama-sama puasa. Tapi indal malaikah karraihan kalmis. Mengapa itu? Karena Allah memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang shaim. Ini yang pertama. Jadi kalau Rasul berpuasa karena Rasul mencintai puasa, bukan hanya Ramadan, di luar bulan-bulan sebelumnya Rasul tetap mencintai amalan puasa. Maka nanti kalau dilihat Rasul itu dalam dunia kesehatan 63 tahun. Uban hanya paling banyak 20 ketika Rasul meninggal. 20 uban. Awak 40 udah setengah ubanan. Nah, itu persoalan banyak, alangkah makanan pikir Allahu a'lam. Itu menunjukkan sehat. Rasul tuh ketika umur, bayangkan di umur 55 perang Badar, pertama perang itu Ramadan. Ketika Ramadan pertama perang Badar itu di usia 55 tahun. Naik kuda, bawa senjata, bawa tameng dengan kecepatan luar biasa menjadi panglima perang. Ini untuk menunjukkan betapa sehatnya Rasul. Itu poinnya ini. Bukan tak puasa saat itu. Menunjukkan sehatnya fisik Rasul. Bukan hanya mental, tapi fisik Rasul memang sehat. Jadi kalau ingin kita mencontoh bersama Rasul, ketika puasa ini sehat, bugar. Jangan bawaannya loyo, lemas, letoy. Asalkan agak kencang angin, sepoi-sepoi, mau sujud aja bawaan dia. Gimana tempat bergantung ini kata, itu persoalan ini. Rasul tidak, perang Badar itu ketika Ramadan. Maka nanti coba perhatikan Bapak sekalian. Begitu puasa memang panas karena Ramadan itu dari kata Romad. Ramadan itu salah satu maknanya terik. Jadi begitu hari-hari Ramadan itu memang terik. Untuk apa? Untuk membentengi, untuk menempa kita tahan dengan ujian. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Maka puasa dinikmati, semakin panjang haus, semakin hebat dahaga, maka itu kenikmatan menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Jadi ada orang yang berpuasa karena cinta dengan puasa ini. Mau apapun yang terjadi nikmat. Bapak sekalian, boleh jadi kita yang kerja di kantor ya. Tanya pala, kalau bahasa Medannya gawat-gawat kali kita ini. Masuk mobil ber-AC, keluar mobil ke kantor ber-AC. Bayangkan saudara-saudara kita yang hari ini puasa, tapi kerjanya nelayan. Tak ada atap, langsung langit itu jadi atap. Luar biasa, harus menggunakan tenaga, tapi tetap mereka puasa. Saudara-saudara kita yang kerja bangunan, bayangkanlah melempar batu bata itu, ditangkapnya juga. Kalau tak kuat fisiknya itu saya rasa lempar ke dia, kena itu. Tapi bertahan mereka dengan puasa. Apa itu? Kekuatan azam cinta lillah dengan puasa. Tak ada tempat mereka ingin berteduh, tapi mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Ini ingin membandingkan kita dengan saudara-saudara kita yang boleh jadi keras mereka berusaha, tapi tetap puasa. Kita yang tadi hanya mungkin ditiup dengan AC, itu yang sepoi-sepoi tadi, payah kita bertahan. Tapi lagi-lagi ini karena cinta kuat dan lillah dengan puasa. Maka Rasul bukan menjadikan puasa itu kambing hitam. Kenapa terlambat puasa gitu? Kenapa gak lemah? Puasa, akhirnya puasa jadi alasan semua. Kenapa tak siap ini? Puasa agak lemah kali hari ini. Bapak-bapak Allah, tak ada alasan untuk mengatakan puasa menjadikan kita untuk tidak produktif dalam bekerja. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dijadikan Rasul dengan amalan terbaik ketika Ramadan? Qiyamul Lail.
Bayangkan tarawih itu makna awalnya qiyamul lail, belakangannya ada istilah sholat tarawih. Semua sholat malam, tahajud, hajat, witir dan sebagainya itu masuk kategori qiyamul lail, sholat yang didirikan pada malam. Maka Rasul itu begitu datang Ramadan baru ada qiyamul lail atau tarawih. Kalau tidak ada Ramadan, tak ada qiyamul lail. Itu hebat. Jadi salah satu amalan yang unik, yang khususiyah, ada Ramadan, ada dia, salah satunya adalah qiyamul lail. Saya tak akan diskusikan bahwa mana yang lebih aula. Rasul itu 11. Di masa Umar dia buat 23. Kenapa begitu? Karena sholat sunat itu tanpa ada batas. Ada ulama yang 100 rakaat. Walaupun sekarang rata-rata orang berjamaah, orang sholat tarawih itu rata-rata 11. Kalau ada masjid berdekatan, satu 11 rakaat, satu lagi 23 rakaat, dapat kita pastikan mana yang banyak jamaahnya. Kalau seandainya ada yang 23, 11 lari dia. Mengapa? Karena persoalan tarawih itu tak boleh tinggal, walaupun sunnah. Karena begitu dia tinggalkan satu malam, tak akan bisa dia ulang lagi. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, ini penting. Kalau seandainya sampai lembur tak sempat sholat tarawih di masjid, di rumah, begitu. Mau 2-2 boleh, mau 4-4 boleh, begitu. Kalau seandainya dia tak hafal ayat-ayat panjang, kul huwallah aja dimainkan. Tapi kalau kul huwallah pun tak hafal, itu wassalam aja lah. Kalau kul huwallah pun tak hafal dia. Mengapa? Karena poin pentingnya dari qiyamul lail. Jika seandainya dia pun tak sanggup, ini bukan karena uzur. Bukan karena uzur. Karena sholat sunat, bukan sholat wajib ya. Sholat sunat boleh duduk. Boleh duduk. Jadi kalau capek kali dia, capek kali pulang kerja tak sanggup, duduk dia. Kapan itu? Ketika sholat tarawih. Cuma ingat, yang duduk ini tetap sah, tapi diamalkan lagi munfarid sendiri. Jangan pula nanti begitu mendengar kalimat ini di masjid diamalkannya pula. Dia amalkan, dia ajaknya pula semua makmum duduk. Akhirnya begitu dilihat imam, dia sendiri berdiri, semua makmum duduk. Itu duduk juga oleh imam itu nanti. Kalau sendiri munfaridan boleh, walaupun tanpa uzur. Maka karena ada bacaan, nanti bisa dilihat kenapa bergeser dari qiyamul lail menjadi tarawih atau tarwih. Karena pola pelaksanaan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat itu Bapak sekalian, kalau sholat tarawih yang 11 rakaat itu 2 rakaat ada jeda. Jedanya itu taklim, diskusi, bincang, sambung lagi. Nanti sudah 4 rakaat taklim, kajian lagi, sambung lagi. Karena para ulama melihat ada jeda, ada istirahat antara 2 rakaat, maka disebutlah tarwih. Apa tarwih itu? Istirahat, maka sholat tarawih. Sekarang banyak misalnya yang masjid dibuat ada sholawatan, ada doa untuk menjeda antara 2 rakaat. Karena kalau sempat dibuat polanya seperti di zaman para sahabat, 2 rakaat duduk-duduk diskusi, ada muzakarah, kajian. Kalau di kita di Medan nih, tiba-tiba 2 rakaat duduk-duduk minum kopi, habis minum kopi pulang dia. Akhirnya 2 rakaat dia sholat tahajud di 11 rakaat. Maka untuk tak terjadi yang begitu, maka dibuatlah baina di antaranya zikir, doa dan munajat. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ini yang kedua. Maka mudah-mudahan, saya tahu siapa yang sudah lebih dulu semalam, maka malam ini adalah tadi malam adalah qiyamul lail kedua. Kalau yang hari ini yang baru, maka malam ini yang kedua. Poinnya, jangan sempat tinggal satu malam pun. Karena begitu tertinggal, maka luputlah dan dia tak akan bisa menggantinya lagi, karena Ramadan telah melewatinya. Yang ketiga, yang terakhir,
Apa amalan yang lagi senang dilakukan Rasul ketika Ramadan? Yaitu bahkan Rasul itu tadarus bi Jibril. Rasul itu baca Quran bahkan Ramadan tadarus dengan Jibril. Tadarus itu Bapak sekalian dari kata daros. Tadarus itu saling belajar dan saling mengajar. Jadi saling belajar dan saling belajar membaca Al-Quran. Tapi poinnya tadarus. Apa itu? Membanyakkan tilawah Al-Quran. Kalau ada orang 2, 3, 4, kenapa dulu ada halakoh baca? Karena untuk membenarkan bacaan. Maka dulu ada orang kita dulu, kalau seandainya ada orang baca Quran, dia pakai ketuk. Kalau satu ketuk salah. Kalau ada yang ngetuk lantai, maka dia berhenti. Ada yang salah dia baca. Mungkin panjangnya atau pendeknya atau hurufnya salah. Satu ketuk berhenti. Sekarang tidak. Jangankan satu kali petuk, sudah dipukul-pukul bapak ataupun apa itu lantai itu jalan juga dia. Dibantingnya saya baca Quran. Padahal ada makharijul huruf. Dan ini lagi bahagian daripada mukjizat kedahsyatan Quran. Banyak penelitian masih. Orang yang stroke ringan diterapi dengan bacaan Quran, disuruh dia membaca Al-Quran perlahan dengan benar makharijul hurufnya dengan menyanyi. Ternyata yang lebih cepat sembuh itu yang diterapi dia diminta dengan membaca Al-Quran dengan makharijul huruf. Nanti lihat Bapak sekalian, kalau Al-Quran lama akan nampak di rongga mulut kita sampai tenggorokan semua titik-titik huruf itu. Sa, sya, so, ha, kho, itu semua punya titik. Maka kenapa imam itu mesti pertama sekali fasih atau qari? Jadi yang pertama imam itu qari, bawa ilmu agama. Kedua, pertama qari, bacaannya benar. Mengapa? Karena semua titik-titik yang ada di mulutnya itu ada titik-titik huruf hijaiyah. Maka sa, sya, so itu semua di depan. Maka mohon maaf kalau sempat ada orang tua sudah ompong giginya, jangan lagi berani-beranian jadi imam. Ini sudah tak bergigi dia di depan, dipaksakannya juga dia imam. Ada yang di belakangnya yang junior dia lebih fasih, dipaksakannya juga. Maka begitu menyebutkan yang huruf depan mau so, sa, so sama semua, lepas saja karena tak ada gigi lagi dan tak terbedakan lagi mana antara sa, sya, so. Kenapa itu penting? Karena ada makharijul huruf. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dimensi yang lain ada satu hadis yang menarik. Kata Rasul, siapa yang tidak ingin mengalami kepikunan, maka hendaklah dia baca Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh. Tak, bukan dia, ba'da maghrib ba'da subuh. Tun Mahathir Muhammad ketika beliau Perdana Menteri tahun 94 tahun itu kan diwawancari oleh wartawan dunia. Kenapa Tun Mahathir masih ingat, bagus ingatannya dengan persoalan-persoalan yang detil. Kata Mahathir, dan ini bukan lagi cerita Rasul, ini pengalaman sosok tokoh. Dia katakan 2 saja. Saya meyakini bahwa memori ingatan saya masih kuat karena 2. Pertama, yang disebutkan, saya tak pernah meninggalkan baca Quran setiap hari. Ini pengakuan Mahathir ini. Mengapa? Karena Quran itu memang menguatkan memori. Berulang-ulang kalimat-kalimat itu untuk mendaur kembali kekuatan ingatan. Maka sama yang kata Rasul tadi, siapa yang ingin tidak mengalami pikun, tidak lupa, maka dia baca Quran ba'da maghrib atau ba'da subuh. Maka bapak sekalian dimuliakan Allah, kalau ada di antara kita sudah mengalami pikunisasi, bukan imunisasi, dia terkadang pakai kacamata sederhananya. Begitu mau berwudu, dinaikkannya kacamata itu ke pecinya. Habis sholat heboh semua jamaah di masjid mencari kacamata bapak. Begitu terduduk dia marah jamaah itu. Apa bapak? Kacamata bapak kan di atas peci bapak. Tak sadar dia bawa kacamatanya di atas peci. Itulah mulai agak-agak gejala-gejala itu.
Kalau ada di antara kita yang bapak mau mengambil motor dia, lalu habis semua orang di rumah kena marah, anaknya, istri yang bantu, hanya mencari kunci keretanya. Habis semua cari, lalu duduk depan rumah dia. Setengah jam duduk, raba punya raba, rupanya di kantong celana aja kunci kereta. Nah, itu gejala-gejala juga itu. Kalau sudah mulai ada gejala begitu, bukan mesti ke dokter, maka dia banyakkan baca Al-Quran. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Walaupun ini agak anekdot, tapi ini untuk menyentuh hati kita. Ada seorang kakek dan nenek umur 75 tahun. Sehat walafiat, saling ingat nama. Tapi begitu 77 tahun, ini sama umur ketika menikah, sama 24 tahun, teman-teman kuliah, teman sekolah. Begitu sudah 77 tahun, tiba-tiba si kakek ini memanggil si nenek tak pakai nama lagi, pakai sayang aja. Sayang, cemana cucu kita? Aman, mana kopi, pokoknya pakai sayang semua. Orang semua di daerah tu iri dengan kakek nenek. Apanya resep kakek ini bisa betul-betul honeymoon betul dengan nenek? Ada orang yang mau nikah, kayak ajarilah aku kenapa kakek bisa harmonis betul dengan nenek, kayak orang yang bulan madu, pada udah 77 tahun. Aku mau nikah, apa tipsnya kek? Ditarik kakek, itulah si anak muda ini, kau jangan cerita dengan siapa-siapa. Kenapa kek? Sebenarnya kakek tanya sayang-sayang kali dengan nenek kau tuh, cuman sudah terlanjur, sudah lupa kakek entah siapa nama nenek kau gitu. Rupanya karena takut kakek ini ditabok nenek ini, maka jalan tengah lah dibuat aturan. Sayang aja, nenek itu pun tiap hari melayang-layang. Saya tak tahu juga kalau ada ibu-ibu yang hadir di sini. Kalau ada yang di rumah, bapak-bapak asik sering menyebutkan sayang sama istri, sayang, tak pernah sebut namanya. Sesekali istrinya pun harus mengingatkan, ingat lagi abang dengan namaku. Itu pos validasi itu. Takut kita bukan tak ingat, takut bapak itu tersebut nama lagi. Itu lebih rusuh lagi, bukan lagi cemne atuk tadi. Kalau ada gejala-gejala proses pikun sebanyak lupa, maka obatnya syifanya Al-Quranul Karim. Terakhir, bapak sekalian dimuliakan Allah, Rasul itu Ramadan ajwad. Apa ajwad itu? Lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. Rasul itu dermawan, tapi kalau Ramadan beliau ajwad, lebih. Artinya kalau beliau berinfak normal-normal aja di luar Ramadan, ini berlebihan. Ada uangnya dia kasih, ada orang fakir dia kasih, ada orang miskin dia kasih, ada yatim yang miskin dia kasih. Mengapa? Karena disitulah jalan dia untuk menunjukkan berkasih sayang dan menunjukkan simpati empatinya pada sesama. Maka bapak sekalian dimuliakan Allah, ini namanya keseimbangan yang dibuat Rasul. Kesalehan individu vertikal pada Allah dan kesalehan sosial. Maka nanti coba dalam satu hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, jika kamu rindu denganku dan ingin bertemu denganku, bukan kata Allah jenguklah aku di Ka'bah, tidak, tapi kata Allah jumpailah hamba-hambaku yang sakit, lalu bantulah mereka. Jumpailah hamba-hambaku yang fakir, yang miskin, maka santunilah mereka. Ini luar biasa. Persoalan hubungan vertikal, kedekatan dengan Allah, bukan Allah sebutkan di Ka'bah, di Makkah, tidak, tapi Allah hubungkan dengan orang miskin, fakir, orang yang sakit. Apa maknanya? Ejawantah orang yang soleh itu bukan menara gading dirinya, hanya mengatakan bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi dengan sesama mau mati-matilah dia, mau telungkup-telungkup lah dia. Itu tidak bisa. Ada orang boleh jadi secara personal luar biasa, tapi kalau ngomong dia dengan kawan kerjanya, tetangganya, macam peluru yang keluar, terkapar orang semua. Kalau sudah yang ngomong dia, sakit hati orang. Ini yang tak diinginkan oleh Rasul. Bagaimana Rasul bisa ajwan untuk menyeimbangkan kesalehan individunya dengan juga kesalehan sosial.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 4 hal yang dicontohkan Rasul bersama dengan Ramadan. Minimal kita bisa menghayatinya, bahkan memaksimalkan dalam Ramadan ini. Kalau bahasa mengenal istilah tarikat, ada orang tarikat orang suluk. Kalau di Sumatera Utara di Besilam sana, ada bahkan di daerah tertentu, misalnya di Riau sana banyak yang suluk 40 hari. Maka Ramadan ini, kalau pandangan pendekatan dunia tarikat suluk tasawuf, maka Ramadan ini adalah suluk sedunia bagi umat Islam. Mau tidak mau, bayangkan, mau tidak mau selama 30 hari 1 bulan dia mesti puasa. Mau tidak mau kalau dia lakukan, dia akan qiyamul lail setiap malam. Artinya Allah menyiapkan itulah bulan suluk, bulan bertarikatmu untuk mendekatkan dirimu pada Allah. Kalau ada orang yang tak ikut suluk, tarikat, basilam dan sebagainya, maka ini yang dibuat Allah dengan suluk ammah, untuk dekat, untuk menyadarkan diri, untuk menempa hati, menguatkan mental, datang pada Allah dan menyadarkan eksistensi hidup kita di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah uraian singkat. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa menjadi catatan, warning, mau'izah bagi kita untuk tidak menjadi orang yang merugi dalam Ramadan ini. Bagian akhir dalam surah Al-Quran itu menyebutkan laula akhartani. Kalau seandainya orang-orang yang telah meninggal, ini kan hebat ini. Allah kasih bocoran pada kita yang hidup. Kalau seandainya orang yang telah meninggal dunia atau yang mau meninggal, ditangguhkan Allah, jangan meninggal. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan kalau dihidupkan Allah? Jawaban mereka hanya 2. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Bayangkan, kalau hidup orang yang berapa miliaran, dihidupkan Allah saat ini, maka dipastikan mereka katakan, pasti kami sedekahkan ya Allah. Kenapa fa'as-saddaqa itu dikuatkan dengan taukid? Pasti kami sedekahkan harta kami. Karena kita terlalu banyak yang kita tinggalkan, terlalu sedikit yang kita bawa. Itu persoalan. Kasus di Pengadilan Agama Medan itu yang paling tinggi Bapak sekalian, itu perceraian. Di bawah perceraian itu sengketa harta warisan dan harta bersama. Banyak kali yang dia tinggalkan harta warisan akhirnya bersengketa. Kalau yang dia tinggalkan hanya 10 buah piringnya sama sendok, tak apalah itu sengketa itu. Tapi kalau miliaran, datang hasud setan tadi bersengketa. Apa poin? Kenapa menyesal? Kalau kami engkau balikkan ya Allah, pasti ku sedekahkan, ku buat masjid, ku buat rumah tahfiz, ku bantu orang fakir. Tapi itu lau itu lau iftiradi, kalau baru aku minas sholihin, dan kami pastikan ya Allah, kami pasti menjadi orang soleh. Ini masjid kita ini, kalau sempat dihidupkan Allah yang telah meninggal, langsung begitu dibangkitkan Allah, lari mereka ke masjid. Cuman mereka lari ke sini, kita lari dari sini. Itu persoalan. Tapi mengapa? Karena mereka memastikan supaya kami menjadi orang yang soleh. Bapak sekalian, ini ibrah bagi kita untuk memantapkan hati. Tidak pula mati dulu, atau ada orang yang dikasih Allah peringatan dengan mati suri. Saya ada beberapa hari yang lalu Bapak sekalian mengikuti podcast testimoni seseorang yang mati suri. Hanya 8 menit. Apa yang dia alami dan Allah ingatkan pada dia? Dia seorang pekerja keras, umur 30 tahun. Cuman kebiasaan dia, bukan tidak sholat, setiap dia sholat injury time, main-main CP aja waktu. Sudah 5 menit lagi, 10 menit lagi habis zuhur, baru sholat asar. Mau masa asar, sholat zuhur dia. Begitu, di ujung-ujung waktu sholat dia. Akhirnya pengalaman dia begitu, dia pulang asar sampai di rumah, sempoyongan dia jatuh, dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit, lalu diponis oleh dokter meninggal. Pecahlah suasana karena meninggal. Ketika sudah dia dinyatakan meninggal, lalu dia lihatlah kondisinya, jasadnya tadi, ruhnya diangkat. Begitu diangkat, nampaknya orang tuanya menangis dalam